terkait reses kemarin Pak, yang usulan yang paling prioritas apa aja Pak? Kalau kita untuk pertama awal daripada pelaksanaan reses saya di Pulau Derawan dengan mengumpulkan masyarakat ya kurang lebih 100-an orang yang tentu berbagai macam keinginan, tapi mereka terfokus kepada penanganan abrasi. Ya, abrasi pantai Pulau Derawan yang sampai sekarang ini juga menjadi kekhawatiran masyarakat dengan perpindahan pulau ya dari arah timur ke barat ini akan nanti berpengaruh kepada air tawar. Ini kekhawatiran masyarakat Pulau Derawan, sehingga nantinya yang menjadi kebanggaan kita itu dengan abrasi itu akan berpengaruh kepada air tawar, sehingganya nanti akan berdampak kepada kunjungan-kunjungan wisatawan. Nah, kemudian itu berkaitan dengan penanganan terkait dengan transportasi laut ya, untuk menjaga kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan ya. Masyarakat pengguna speed itu ya berharap juga ada perhatian pemerintah terkait dengan lintasan-lintasan, itu perlu juga ada rambu-rambu sehingga nanti pada saat malam mereka itu melintas, para wisatawan itu sudah ada rambu-rambu yang bisa diikuti untuk alur speed itu. Nah, hal-hal lain itu berkaitan dengan keberadaan masyarakat untuk menghadapi kunjungan-kunjungan wisata. Ini tentu juga perlu ada perhatian dari masyarakat, dari pemerintah untuk bagaimana penanganan sampah yang lebih baik. Mungkin fasilitas pendukung ya, terutama untuk angkutan dari Pulau Derawan menuju Tanjung Batu. Oh, selama ini sampah yang ada di Derawan dioper ke Tanjung Batu? Iya, selama ini seperti itu, tetapi dengan menggunakan fasilitas kapal masyarakat untuk mengangkut. Nah, mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ada perhatian khusus dari pemerintah. Nah, itu untuk di Pulau Derawan. Kemudian saya di Pulau Balikukup itu hal yang sama. Pertama terkait dengan abrasi juga itu terjadi di Pulau Balikukup ya, tidak jauh berbeda dengan Pulau Derawan, hanya mereka mengkhawatirkan ini bukan bergesernya pulau tapi betul-betul mengecil. Mengecil. Jadi mereka khawatir rumah mereka ini akan tergerus oleh abrasi itu. Lambat tahun Pak ya? Ya. Kemudian terkait dengan alat tangkap nelayan ya. Di sana juga minta ada perhatian dari pemerintah daerah, khususnya dari Dinas Kelautan dan Perikanan untuk memberikan prioritas bantuan-bantuan alat tangkap nelayan. Nah, dan ketiga, mereka juga berharap karena ada pembangunan fasilitas rumah ibadah yang kita anggap cukup lumayan besar, dan selama ini menurut informasinya dari kepala kampung itu belum ada bantuan dari pemerintah daerah ya, maupun pemerintah provinsi. Jadi kita kemarin sempat disampaikan untuk bisa menindaklanjuti ke bagian Kesra. Ya, dan alhamdulillah saya melakukan komunikasi dengan Kabak Kesra, itu sudah ditinjau. Mudah-mudahan tahun 2023 mereka dapat bantuan untuk pembangunan masjid Pulau Balikukup. Nah, kalau di Teluk Soleman itu prioritas utama mereka minta penyelesaian pelabuhan. Iya, sampai hari ini itu belum bisa disandari oleh kapal-kapal karena belum ada tangga ya. Tangganya. Nah, itu yang mungkin perlu, dan yang lain-lain tidak jauh berbeda karena di sana juga sebagian besar masyarakat nelayan dan objek wisata, seperti penanganan yang ada di salah satu tempat yang mungkin bisa dijadikan objek wisata, apa namanya saya lupa juga itu, yang itu juga diharapkan ada perhatian khususlah dari pemerintah daerah untuk mengembangkan destinasi pariwisata yang ada di sana, sehingga akan mengundang lebih banyak kunjungan-kunjungan wisatawan ke daerah.